Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yogi Agung Pratama, guru matematika di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, khususnya di sekolah SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Sebagai informasi, SMA 5 Bagan Sinembah terletak di Jalan Melati, Kepenghuluan Kencana, Desa Paket D, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. SMA 5 Bagan Sinembah merupakan sekolah penggerak Angkatan 2 tahun 2022. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik dan observasi terhadap gaya belajar murid. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Untuk mengawali kegiatan, saya meminta siswa untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi nak, pagi ini ada dua tes. Yang pertama, tes gaya belajar, dan yang kedua, tes asesmen diagnostik untuk mengukur kemampuan awal kalian terhadap materi yang akan saya ajarkan nanti, yaitu mengenai statistika. Nah, kemampuan awal ini ditujukan untuk agar saya mengetahui nih kesiapan belajar kalian itu sampai sejauh mana. Di sini saya bagikan tes, silakan nanti dikerjakan. Setelah selesai nanti dikumpulkan dan akan saya analisis. Berikutnya, tes gaya belajar, tes asesmen diagnostik kognitif ini akan menjadi modal bagi saya untuk memetakan kalian menjadi sebuah kelompok-kelompok kecil nantinya. Kemudian, saya membagikan lembar tes asesmen diagnostik kepada seluruh murid. Asesmen diagnostik adalah proses penting dalam pembelajaran yang dirancang untuk memahami kebutuhan individu murid dan merencanakan pembelajaran yang sesuai. Karena kan gaya belajar itu ada tiga nak ya, ada visual, ada auditori, dan kinestetik. Nah, tes gaya belajar adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi preferensi belajar individu murid. Saya dapat menggunakan hasil tes gaya belajar untuk menyesuaikan pengajaran mereka agar lebih sesuai dengan frekuensi belajar murid. Tes gaya belajar ini saya lakukan secara online dengan menggunakan aplikasi akupintar.id. Setelah melakukan asesmen diagnostik dan tes gaya belajar, saya melakukan analisis untuk memetakan murid menjadi beberapa kelompok. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Untuk diferensiasi konten, saya menyediakan materi pembelajaran dengan tingkat kompleksitas yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Sedangkan diferensiasi proses, saya menggunakan berbagai metode pengajaran untuk mengakomodasi gaya belajar berbeda, seperti pengajaran langsung, diskusi kelompok, atau pembelajaran mandiri. Silala bersama Rizkokum. Sinilam bersama Rasidu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, terima kasih anak-anak semua. Pada kegiatan pendahuluan, saya melakukan kegiatan seperti mengucapkan salam, meminta ketua kelas untuk memimpin doa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Selanjutnya, saya melakukan presensi kehadiran murid dan kesiapan mengikuti pembelajaran. Oke, kita lakukan presensi dulu nak ya. Adelia, Absa, Hadir, Pak. Ahmad Faisal. Lalu, saya melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Oke. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran serta mengkaitkan dengan materi sebelumnya. Saya membicarakan teknik dan bentuk penilaian yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian, saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kelompok kategori 1 yaitu murid dengan tingkat kemampuan tinggi. Kelompok kategori 2 yaitu murid dengan tingkat kemampuan sedang. Kelompok kategori 3 yaitu murid dengan tingkat kemampuan rendah. Pada akhir tahap pendahuluan, saya membagikan LKPD pada tiap-tiap kelompok. Akan saya bagikan lembar kerja peserta didik berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bentuk di awal. Saya berharap ketika nanti proses pembelajaran ini sudah berlangsung, ada nilai-nilai Pancasila yang kalian tanamkan seperti kerjasama, kemudian saling menghargai dengan teman-temannya, dan aktif dalam berdiskusi. Saya menginformasikan bahwa LKPD yang sudah dibagikan memiliki kompleksitas yang berbeda berdasarkan kategori 1, 2, dan 3. Ini merupakan diferensiasi proses yang saya lakukan. Dan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu discovery learning. Untuk membangkitkan semangat kita pada pertemuan kali ini, mari kita semua melakukan ice breaking. Setuju? Oke, kita mulai ya. Kalau saya buat 1 jari berarti H, 2 jari H. Seterusnya 3 jari H. Oke, dan seterusnya kita coba sampai 10, oke? Oke. 1, 2, 3. H.
Ya, oke. Langkah awal pada kegiatan ini, saya memberikan stimulus kepada murid. Kemudian, murid mengamati LKPD yang sudah diberikan. Berapa frekuensi dari 163 sampai 166? Pada fase mengidentifikasi masalah, murid merumuskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan pada masalah yang dikemukakan pada LKPD. Stop dulu deh. Pada fase mengumpulkan data, murid melakukan penyelidikan dengan memperhatikan 3 PPT untuk 3 kategori yang saya tampilkan di depan, atau diferensiasi konten. Murid kategori 1 diupayakan secara mandiri mengumpulkan informasi dari berbagai referensi guna tahap selanjutnya, yaitu mengolah data. Sedangkan murid kategori 2 dan 3 diberi arahan dengan memberikan contoh penyelesaian di papan tulis terkait soal yang diberikan. Pada fase mengolah data, murid mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh guru pada lembar kerja peserta didik. Saya juga melakukan penilaian sikap selama kegiatan diskusi dan presentase berlangsung. Selama proses diskusi kelompok, saya juga berkeliling memberikan bimbingan kepada murid, terutama kelompok murid kategori 3. Berikutnya, pada fase verifikasi, murid memeriksa kembali hasil jawaban di LKPD sebelum dipresentasikan. Kemudian, pada fase generalisasi, saya meminta perwakilan murid untuk mempresentasikan jawaban yang diperolehnya di depan kelas. Murid lain diminta menanggapi hasil presentasi temannya. Saya juga melakukan tes asesmen formatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan murid terhadap materi. Dan asesmen formatif ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Pada kegiatan penutup, saya meminta murid untuk menyimpulkan materi dan menyampaikan materi selanjutnya. Saya juga melakukan kegiatan refleksi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan ini.
Di akhir, saya menutup pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam. Ya, itu tadi sedikit video berbagi praktik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas di Sekolah SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bergerak, tergerak, menggerakkan.